Setelah ada banyak tekanan besar yang dialami skuad Persib Bandung, akhirnya sekarang mereka dapat kemenangan di Lampung. Wow, wow, wow. Pertandingan yang benar-benar luar biasa, perjuangan yang benar-benar heroik ditunjukkan oleh Persib Bandung. Bayangin, ketinggalan 2-0, ada banyak tekanan, tapi Persib bisa membalikan keadaan jadi 4-2. What a match! Itu benar-benar mentalitas yang bukan luar biasa lagi, tapi udah gak masuk akal, gila. Tentu hasil ini juga sekaligus bikin lega Persib maupun semua bobotoh. Dengan hasil dari laga Bayangkara versus Persib, rasanya benar-benar bikin semua beban dan tekanan yang ada di pundak Persib sebelumnya jadi hilang sebagian. Karena dengan kemenangan ini, Persib memastikan bawa pulang 3 poin dari Lampung, sekaligus memastikan posisi Persib yang sebelumnya di pekan ini sempat diambil alih oleh Borneo FC, sekarang posisi tersebut kembali diamankan oleh Persib Bandung. Benar-benar persaingannya seru banget, Pak. 30 pertandingan, Persib dan Borneo sama-sama mengoleksi 69 poin. Sisa 4 laga, yang 4 laga tersebut jelas sangat krusial dan sangat menentukan. Baik itu Borneo maupun Persib Bandung dituntut harus bisa mendapatkan hasil yang benar-benar sempurna. Gak ada waktu lagi buat ngelakuin kesalahan sekecil apapun. Karena di situasi kayak sekarang, kesalahan kecil pastinya bakal sangat berdampak besar. Terbukti di laga ini. Kalau kita lihat jalannya pertandingan, sebenarnya pertandingan ini gak mudah buat Persib karena seperti yang tadi kita bilang bahwa di sini Persib menghadapi Bayangkara dengan situasi yang benar-benar berat. Yang dilawan itu bukan cuma Bayangkara dengan Moussa Sidibé-nya, tapi juga mental Persib itu sendiri yang harus mereka lawan. Karena dengan hasil 2 kali imbang di 2 laga terakhir, itu udah cukup buat bikin tekanan yang tadinya dianggap sama Boyan Hodak ada di Borneo maupun Persija, justru pindah ke Persib. Boyan Hodak yang bilang bahwa Persib mempersulit diri sendiri, itu memang nyata, Pak. Karena idealnya Persib gak selayaknya ada di situasi kayak sekarang. Mereka yang sebelumnya udah unggul 4 poin, tapi situasinya jadi sulit gara-gara ketidakmaksimalan mereka sendiri dalam memanfaatkan berbagai macam peluang. Maka di sini perjuangan Persib memang sangat berat karena mereka harus melawan mental mereka sendiri. Ditambah lagi situasinya mereka main tandang, kondisi yang biasanya Persib gak selalu bisa maksimal. Plus dengan tekanan yang besar juga dari banyak pihak. Bisa dibilang banyak pihak yang gak mau Persib juara, karena dengan Persib juara tentunya itu bakal menyulitkan semua klub Liga Indonesia lainnya untuk memutus dominasi Persib Bandung. Dengan hat-trick juara, jelas bakal semakin meningkatkan dominasi serta motivasi yang dimiliki oleh Persib. Kemudian tentang pertandingan Bayangkara Presisi Lampung FC versus Persib Bandung, jujur, laga ini berjalan di luar prediksi. Gak ada yang nyangka Persib bisa ketinggalan sampai 2-0 di awal babak pertama. Pertahanan Persib di sini benar-benar dipertanyakan. Ketika mereka transisi bertahan, seolah mereka kurang main sebagai sebuah sistem. Mereka kelihatan lengah dan kurang memperhatikan pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh para pemain Bayangkara. Alhasil, gol pertama dari Henry, kemudian gol kedua dari Sidibé memang tercipta gara-gara kurangnya fokus pertahanan. Bahkan di babak pertama, lini serang Persib sangat bermasalah. Untungnya Persib punya Federico Barba, pemain yang benar-benar luar biasa. Seolah di babak pertama, Barba ngelakuin 3 tugas sekaligus, yaitu bertahan, atur serangan, bahkan jadi penyerang. Satu sisi kelihatannya bagus, Persib bisa punya pemain seperti Barba. Tapi satu sisi lainnya, justru patut dipertanyakan kemana peran para pemain yang harusnya menjalankan tugas tersebut. Itu yang jadi masalah besarnya. Tapi untungnya, entah apa yang dikatakan Boyan Hodak di locker room, tapi perubahan yang dilakukan Boyan Hodak di babak kedua benar-benar menghasilkan dampak yang signifikan. Permainan Persib yang tadinya banyak error, emosional, semuanya berubah. Intensitas permainan meningkat, para pemain lebih disiplin, dan semuanya juga bisa main lebih rapi, termasuk bermainnya Layvin Kurzawa. Benar-benar ngasih perubahan yang sangat signifikan. 2 gol Persib yang tercipta di awal babak kedua berawal dari serangan di sisi kiri. Pertama, asis cantik dari Layvin Kurzawa. Kemudian yang kedua, tendangan di flank yang tercipta dari Beckham Putra. Itu pun hasil dari serangan yang diawali bersama Layvin Kurzawa. Salah satu kunci utamanya memang ada di Layvin Kurzawa. Karena walaupun Kurzawa terkesan main sederhana, tapi permainan simpelnya itu sangat memberikan efek penting dan efektif terhadap permainan Persib Bandung. Dan yang paling luar biasanya lagi adalah mentalitas serta daya juang Persib. Itu yang benar-benar luar biasa. Walaupun mereka udah unggul 3-2, tapi nyatanya para pemain Persib gak mengendorkan serangan. Mereka tetap main dengan intensitas yang sama, dan itu adalah mental yang cuma dimiliki sama klub juara. Pokoknya
perjuangan, mentalitas, serta semangat Persib di laga ini perlu kita apresiasi. Di balik kesalahan yang mereka lakukan di awal pertandingan, tapi dengan apa yang mereka lakukan di babak kedua, rasanya memang cukup sepadan untuk membayar kesalahan yang terjadi di awal babak pertama. Tentunya hasil ini juga jadi hasil yang sangat memuaskan buat Persib. Ada banyak dampak positif yang menjadi bekal Persib untuk persaingan mereka di sisa 4 laga final nantinya. Mulai dari yang pertama, yaitu momentum reversal. Artinya, dampak ini adalah yang paling besar dari kemenangan Persib atas Bayangkara ini. Sebenarnya bukan tambahan 3 poin. Seperti yang tadi kita bahaskan, bahwa Persib sempat kehilangan 4 poin penting di momen yang sangat krusial. Ada banyak pihak yang mulai meragukan, banyak tekanan yang dirasakan oleh skuad Persib itu bahkan makin besar lagi. Nah, dengan kemenangan ini, bisa kita bilang bahwa tren negatif yang tadinya mengerubungi skuad Persib seketika jadi hilang. Mereka berhasil mereset mental serta tekanan yang sebelumnya terasa. Dari yang tadinya ada banyak orang yang ragu, banyak yang mulai menyisakan ruang ikhlas. Sekarang narasi tersebut berubah bahwa Persib nyatanya masih pegang kendali utama. Sekarang Persib balik lagi ke posisi pertama dengan mental yang lebih baik, dengan tekanan yang sedikit berkurang, dan juga dengan motivasi yang lebih positif. Bahkan bisa dibilang juga bahwa tekanan kali ini justru pindah ke para pesaingnya, yaitu Borneo dan juga Persija. Mereka sekarang pasti ngerasa agak was-was sama Persib, karena pada dasarnya mereka kan gak cuma harus berusaha maksimal dan fokus sama diri sendiri, tapi mereka juga harus berharap supaya Persib setidaknya terpleset 1 kali lagi. Dan ketika mereka udah berharap, tapi pengharapannya ini gak kunjung terjadi, tentu ini bisa aja bakal merusak konsentrasi, sehingga potensi Borneo dan Persija kehilangan poin itu bisa meningkat. Maka inilah yang kita sebut sebagai dampak yang paling besar. Bahwa kemenangan ini menjadi modal yang sangat baik untuk Persib dalam menghadapi 4 laga final selanjutnya dengan jauh lebih baik. Harusnya sih ya, dari yang tadinya Persib diragukan, bisa nggak nih menang lawan PSM, bisa nggak nih menang lawan Persija nantinya. Sekarang rasanya hal itu justru berubah, karena nyatanya Persib masih sangat mungkin, bahkan punya probabilitas yang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Kemudian dampak lainnya juga adalah validasi kekuatan di laga away. Ini yang penting banget. Ada hubungannya sama poin pertama bagian terakhir tadi, bahwa sekarang kan menyisakan 4 laga lagi buat Persib. 2 pertandingan home, 2 pertandingan away. Pertandingan home lawan PSIM dan Persijap harusnya nggak ada masalah yang berarti buat pertandingan home, karena mereka punya kekuatan yang lebih ketika main di kandang, ditambah lagi dengan kualitas lawan yang di atas kertas nggak terlalu sulit buat Persib, maka harusnya 90% pasti Persib bisa lah dapat kemenangan di 2 laga home tersebut. Tapi untuk laga away, ini yang jadi masalah. Karena mereka nyatanya harus bertanding melawan tim yang cukup kuat, yaitu Persija Jakarta dan PSM Makassar. Persija Jakarta kita tahu kualitas mereka gimana, permainan mereka sangat ofensif, kualitas para pemainnya juga gak kaleng-kaleng, ditambah lagi mereka bakal main di hadapan puluhan ribu Jackmania di GBK, yang tentunya bakal jadi ekstra booster buat para pemain macan Kemayoran. Artinya Persib bener-bener gak mudah buat bisa dapat kemenangan di GBK nanti. Kemudian setelah lawan Persija, Persib juga harus away ke Parepare Makassar buat lawan PSM Makassar. Kendala terbesarnya tentunya adalah jarak. Skuad Persib yang baru aja away dari Jakarta selang beberapa hari harus pergi lagi jauh ke Makassar. Dan biasanya ketika Persib main away yang perjalanannya jauh, itu sering dijadikan sebagai sebuah alasan oleh pelatih dari ketidakmaksimalan permainan Persib. Misal kelelahan lah, faktor cuaca lah, kurangnya adaptasi sama lapangan pertandingan lah, itu sering Pak. Artinya Persib tentu gak mudah juga buat bisa dapat kemenangan di kandang PSM Makassar nanti. Nah, dengan kemenangan away atas Bayangkara FC ini, yang kemenangan ini didapatkan di Lampung, dengan performa Bayangkara yang sempat luar biasa di putaran kedua, maka ini jadi modal yang sangat bagus untuk Persib menghadapi laga away melawan Persija dan PSM Makassar. Walaupun tantangannya gak sama persis, tapi setidaknya dengan apa yang mereka alami sekarang, dengan apa yang mereka dapatkan, itu bisa menambah kepercayaan diri buat mereka. Setidaknya skuad Persib jadi punya keyakinan bahwa di Lampung aja mereka bisa nih menang comeback yang tadinya 2-0 dibalikin jadi 4-2. Maka harusnya bisa dong mereka ngelakuin hal yang sama juga di Jakarta maupun di Makassar. Bisa kali, masa enggak kan? Nah, pemahaman tersebutlah yang akhirnya punya peran penting supaya Persib menuntaskan 2 pertandingan away-nya dengan kemenangan. Jadi itu penjelasan tentang kemenangan Persib atas Bayangkara Presisi Lampung FC.
Tentu ini jadi kemenangan yang sangat penting buat Persib karena kemenangan ini bukan cuma ngasih keuntungan 3 poin, tapi kemenangan ini juga ngasih keuntungan dari segi mental, mengurangi tekanan, menjaga stabilitas, dan tentunya meningkatkan motivasi untuk meraih kemenangan di 4 laga selanjutnya. Maka yang bisa gua bilang dari kemenangan Persib ini bahwa ini benar-benar luar biasa. Gak ada lagi kata atau kalimat yang bisa menggambarkan perjuangan serta mentalitas Persib. Pokoknya benar-benar luar biasa, terbaik, keren. Semoga Persib bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di sisa laga nantinya. Sekarang pendapat kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!